Saya kan selalu bilang di film, apalagi awal-awal, saya bilang saya nggak bisa main film. Saya bukan orang film. Saya orang teater. Kalau main film saya nggak ngerti. Awalnya saya bilang seperti itu, saya nggak bisa. Kalau nanti film Bapak jelek, jangan nyalain saya ya. Tuh. Karena saya bukan main film. Ready? Nah, semua pasti sudah tahu nama saya. Panggil saya Mas Diding saja. Halo Siska. Halo Mas Diding. Kejelian dari sutradara melihat potensi yang dimiliki oleh pria kelahiran Jakarta pada 3 Maret 1950 ini tidak sia-sia. Berkat peran yang diberikan oleh sutradara ini padanya, ia kemudian terkenal dengan nama tokoh yang diperankannya dalam karya sutradara tersebut. Sinetron pertama yang diproduksi oleh anak bangsa berjudul Rumah Masa Depan. Itu adalah sinetron yang pertama kali diproduksi oleh pelaku film di Indonesia. Tanpa casting, sutradara kenamaan Indonesia Ali Shahab menunjuk pria ini untuk berperan sebagai tokoh antagonis di sinetron yang rilis di tahun 1984 tersebut. Siapa yang menyangka, nama panggung yang melekat padanya hingga saat ini adalah nama yang ia perankan saat ia berakting dalam sinetron tersebut, yaitu Boneng. Nama tokoh di situ, si penjahat itu namanya Boneng. Karena orang nggak tahu nama saya siapa. Jadi orang tuh kalau ketemu saya di luar, yang dia ingat perannya. Gitu-gitu. Itu Boneng loh, gitu. Saya iya aja. Bang Boneng, iya aja. Kehidupan seniman ini benar-benar di luar dugaan karena dia yang mulanya dikenal orang sebagai komedian adalah seorang yang ternyata mendalami dunia teater. Minatnya pada seni peran sejak ia masih usia dini disalurkannya dengan masuk ke sanggar teater pada tahun 70-an. Kelincahan dan keahlian dalam dunia peran di atas panggung mendapat perhatian dari salah satu sutradara kondang di masa itu. Ia didaulat untuk memainkan salah satu karakter dalam film pertamanya yang berjudul Tiga Darah Mencari Cinta yang rilis di tahun 1980. Namanya kian melejit di dunia hiburan tanah air di kala itu. Banyak sutradara yang tergila-gila dengan kepiawaian pria ini dalam berakting. Informasi tentang siapa pria ini begitu kontras dengan kehidupan aslinya. Banyak orang yang mengira jika pria yang ahli dalam seni teater ini adalah seorang komedian dikarenakan seringnya ia berkolaborasi bersama pelawak-pelawak tenar dalam film layar lebar di masa itu. Sebut saja Warkop DKI, Doyok, Kadir, bahkan bisa dikatakan jika hampir seluruh film komedi andalan di masa itu selalu dihiasi oleh peran dari pria hebat ini. Yang paling melekat pada penikmat film Indonesia hingga saat ini adalah saat beliau beradu peran bersama grup komedian Warkop DKI dalam beberapa judul film layar lebarnya. Lagi dan lagi tanpa casting, rumah produksi Soraya Entertain Film secara resmi meminta pria ini untuk berperan dalam produksi film komedi mereka yang dikala itu sedang berada di posisi puncak. Tentu saja dengan bayaran yang di atas rata-rata. Hei, buka! Dia akan ambil pakaian saya tuh. Jangan main-main sama Pak Dadang ya. Hei, Ding, kembaliin. Tahun 1989 dan 1990 adalah tahun paling sibuk bagi pria ini. Bayangkan saja, ia berperan di 15 judul film layar lebar dalam jangka waktu 2 tahun. Ini adalah bukti jika sutradara dan rumah produksi film di kala itu tergila-gila pada kepiawaian pria ini. Sejak karirnya dimulai pada tahun 1973 dalam dunia teater dan film, pria ini seolah tak pernah lelah dan terus berkarya hingga saat ini. 24 film layar lebar sudah ia bintangi. Belum lagi sinetron televisi, bintang video klip, dan kesibukannya dalam dunia teater. Sepertinya waktu 24 jam dalam sehari tak cukup untuk pria ini dalam menuangkan karyanya. Sempat menghilang dari pemberitaan media sejak film terakhirnya di tahun 1994. Ternyata pria hebat yang sekarang bisa disebut suhu atau guru besar dalam dunia teater ini sibuk dalam berbagai festival teater di Indonesia. Dan dapat dipastikan, ia bersama grupnya sering menjuarai festival teater di tanah air. Teramat pantas baginya untuk mendapat julukan Master of Theater Indonesia. Terus ada dialog siapa lagi? Mereka menuju ke bukit. Nah, pokoknya di situ ada informasi itu ada terasa. Sehingga waktu dialog ribuan bubalan itu menjadi kuat. Secara mengejutkan, ia kembali muncul di film layar lebar berjudul Ngebut Kawin yang rilis di tahun 2010. Di era digital ini, sosoknya makin dikenal oleh kaum milenial melalui jejaring sosial. Foto yang menunjukkan pria ini sedang berdiri di sebuah gerbong kereta yang sedang melaju pernah viral di dunia maya. Banyak netizen yang merasa iba bahkan miris melihat keadaan beliau saat ini. Namun sepertinya mereka kurang paham dengan apa yang menjadi konsep hidup sang legenda ini. Mereka nggak tahu aktor itu apa, bintang itu apa, seleb itu apa, mereka nggak tahu. Jadi saya maklumin.
Saya sebagai aktor, sebagai bintang, kalau lagi depan kamera, di atas panggung. Panggung lampu mati, kamera cut, saya warga PS yang baik. Para sutradara muda tanah air pun tak pernah ragu pada kelincahan pria ini dalam berakting. Terbukti, pria yang dulu sering tampil dalam film komedi romantis, horor dan misteri ini pun mendapat tawaran dari sutradara muda Indonesia Awi Suryadi untuk memerankan tokoh penting dalam film yang berjudul KKN di Desa Penari yang rilis di tahun 2022 ini. Ia didaulat menjadi tokoh kunci dalam film tersebut. Selain peran beliau di film ini adalah obat pelepas rindu bagi para penikmat film Indonesia, pun film ini menjadi pengobat rindu pria ini dalam berkarya di dunia film layar lebar. Terutama rindu pada tantangan untuk memainkan sebuah karakter yang baik dan benar, karena ia yang asli Betawi ini harus menggunakan aksen dan bahasa Jawa dalam film tersebut. Karena jujur saya asing banget pada saat sebelum-sebelumnya dengan bahasa-bahasa Jawa seperti itu, dan saya Betawi asli gitu, yang berusaha gitu menjadi Jawa pada saat itu buat saya tantangan banget gitu. Mungkin orang lain sih enteng gitu, tapi buat saya lumayan berat. Sosok aslinya kini mulai dikenal para kaum milenial sebagai aktor yang mumpuni karena banyaknya stasiun televisi Indonesia mengundang beliau dalam acara-acara mereka. Pun ia sering tampil berkolaborasi bersama YouTuber kenamaan Indonesia. Kabar terakhir dari beliau adalah selain sibuk menjadi guru teater di sanggar seninya, saat ini ia sedang sibuk dalam pengambilan adegan di film layar lebar selanjutnya yang juga bergenre horor. Dan inilah Zainal Abidin, atau yang dikenal dengan nama Diding, atau Diding Boneng, atau Diding Zeta. Tapi dulu susah banget nerima calling itu. Kenapa emang? Kan apa ya, nggak ada handphone. Yang ada itu telepon buntung Pak, yang bisa manggil nggak bisa nyaut, apa namanya tuh? Bunyi Pak, tlik, gitu kan? Kita lihat oh ada berita bla 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 bla. Ya. Terus kita bingung nyari telepon umum. Yang ketemu teleponnya koinnya nggak ada. Nama gue tuh keren. ZA itu Zainal Abidin. Oh. Zainal Abidin. Kalau mau diterusin nih dari bapak gue nih, tapi emak gue nggak setuju. Bapak gue namain gue Zainal Abidin Basrah Al-Katiri. Wah, keren kan?